Dan tibalah pada saat-saat menjelang aku melewati jalur malam ini. Terlihat teman-temanku yang berada di depanku yang sebelum aku melakukan perjalanan ini. Ternyata temanku juga terlihat tegang. Namun pembimbingku, guru-guruku dalam pramuka ini terus mengatakan maju terus. Tidak apa-apa, mentalmu harus kuat. Dan ketika aku pun teringat apa yang telah dikatakan oleh bapakku, kamu jangan takut ketika malam hari, entah itu ada watek-watek ataupun gendruwo ataupun apapun, jangan takut, kamu harus maju terus. Kamu adalah manusia paling mulia yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Maka ketika aku teringat akan kata-kata bapakku, aku jadi berdiri dengan tegak. Akan kulalui jalur ini, lorong ini dengan percaya diri. Namun entah karena apa, tiba-tiba yang tadinya tidak hujan mendadak menjadi hujan dengan gemuruhnya petir yang menyambar. Waduh, aku pun jadi merinding karena suasananya menjadi begitu nyinyir. Begitu membuat hati ini menjadi semakin tidak karuan. Namun terus aku teringat apa nasihat dari bapakku. Untuk itu, apapun keadaannya, kala malam itu ketika giliranku tiba, aku harus melewati sana dengan terus sampai pada pos berikutnya. Terlihat satu orang di depanku sudah maju. Tinggal satu orang lagi di depanku. Tentunya ini semakin menjadikan aku merinding. Seberani-beraninya kita dengan umur yang masih kelas SD, tentunya merinding bulu kudukku. Beberapa menit yang di depanku telah berlalu. Menunggu satu giliran di depanku lagi, tiba aku melakukan perjalanan ini. Tempatnya terlihat begitu gelap, namun aku terus harus bisa melewatinya.
Dan tibalah saatnya aku harus maju. Ketika tiba giliranku, tiada kata lain kecuali Bismillah. Pembimbingku, ayo kamu maju. Siap. Maju satu langkah ke depan dan terus. Terlihat begitu lorong itu memang gelap. Hamparan yang agak panjang ke depan, entah berapa menit yang harus aku lalui dari perjalanan jurit malam ini. Ketika zamanku memang setiap pada kegiatan-kegiatan ini, pembimbingku selalu mengajak ke lokasi-lokasi yang demikian. Dan sepertinya menjadikan para anak didiknya sepertinya ketagihan untuk bisa melalui ataupun ada kegiatan-kegiatan malam seperti ini, walaupun dengan rasa bergidik merinding. Ku masuki lorong itu begitu gelap, kiri kanan tidak ada lampu, yang ada hanyalah kegelapan. Gelap gulita terlihat di depan jalan rerumputan dengan ada sedikit kerikil-kerikil yang menjadikan langkah ini semakin sepertinya berat. Namun ketika melalui jalan ini, terus ku pegang apa kata bapakku, maju, maju, kamu manusia yang diciptakan paling sempurna. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Untuk itu tidak ada kata takut pada makhluk apapun. Terus kulangkahkan kaki. Pada tiba di tengah-tengah perjalanan ini, terlihat sepertinya ada sosok putih. Hatiku berdegup kencang. Wow, apa ini? Sepertinya aku mau menghentikan langkahku, tapi terus berjalan. Seperti apa kata bapakku, siapkan apa yang ada di kiri kananmu. Untuk itu aku jongkok dan ambil sebuah batu. Terus maju, kulangkahkan kaki ini ke depan. Ternyata betul sosok putih bergoyang-goyang. Ku dekati semakin menjadi besar. Akhirnya ketika pada keadaan dekat, ku lemparkan batu itu. Duer. Ternyata makhluk menakutkan itu kok bisa bilang aduh. Setan kok bisa bilang aduh. Ternyata sosok putih itu ke jalan, yang tadinya di gerumbulan ke jalan, terus membuka dari putihnya itu. Ternyata itu adalah guruku sendiri. Waduh, terhuyung-huyung dengan kepala benjol dan darah yang cukup banyak karena
pada jubah putihnya tadi terlihat warna merah. Untuk itu langsung ku ambil jubah itu untuk mengusap, dan juga sapu tangan yang ada di sakuku saya pakai untuk menutupi lukanya dan membersihkan semuanya. Aku begitu takut, namun guruku, pembimbingku bilang, "Tidak apa-apa, kamu jangan takut. Aku malah bangga dengan kamu." Dan aku pun akhirnya tetap takut juga. Dan apa yang dikatakan guruku adalah demikian. "Kamu jangan bilang siapa-siapa ya." Demikian pesan dari pembimbingku, dan itulah rahasia yang sampai sekarang tidak pernah saya katakan pada siapapun. Aku pun juga kasihan ketika upacara bendera di hari Senin terlihat guru pembimbingku jidatnya diperban. Itu adalah perbuatanku. Namun beliau selalu mengatakan, "Kamu hebat, kamu hebat," karena semua murid-muridku lari terbirit-birit. Sedikitnya ada kebanggaan di dalam diriku, namun secara hati nurani aku kasihan sama guruku, dan aku tetap merasa berdosa, dan aku mohon ampun dan mohon maaf kepada guruku yang satu ini. Dan beliau selalu ketemu, "Aku bangga dengan kamu, kamu luar biasa." Demikian, itulah nasihat dari orang tuaku untuk sampai saat ini pun tidak akan takut dengan yang namanya apapun, kecuali Allah Sang Maha Pencipta. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari Mas Horizon de Costa. Selamat malam, salam hororisasi.